Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai review jurnal kearifan lokal masyarakat suku Baduy dalam mengatasi hama dan penyakit padi. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Fiorentino dengan NIM 1961, yang kedua ada Muhammad Dhani dengan NIM 2023, yang ketiga ada Endika dengan NIM 2037, yang keempat ada Dias Agatha dengan NIM 2039, yang kelima ada Nurvina dengan NIM 2041, yang keenam ada Izudin dengan NIM 2061, yang ketujuh ada Tania dengan NIM 2065, dan saya sendiri yaitu Nabila Jasmine Smita dengan NIM 2067. Yang pertama yaitu pendahuluan. Secara administratif, suku Baduy berada di wilayah Desa Kanikas, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama suku Baduy Dangka yang berada di wilayah Baduy terluar. Yang kedua ada suku Baduy Panamping yang berada di wilayah Baduy luar, dan yang terakhir adalah suku Baduy Tamtu yang berada di wilayah Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy sangat memegang teguh adat istiadat atau tukukuh yang diturunkan oleh para leluhurnya. Salah satu adat istiadat yang masih dipegang sampai saat ini yaitu ada kubaran pare atau mengobati padi menggunakan samara pupunan sebagai pestisida nabati. Di antaranya tumbuhan yang digunakan yaitu bangban, barahulu, kihura, hanjuang, bangle, pacing tawa, lingbin, mengkudu, laos, jeruk bali, daun walang, daurau, kukuyan, dan pacing asri. Kemudian rumusan masalah dari tugas ini yaitu yang pertama, bagaimana aktivitas bertanam padi pada masyarakat Baduy. Yang kedua, bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit padi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy. Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan kelompok mengenai artikel yang berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy dalam Mengendalikan Hama dan Penyakit Padi. Tujuannya yaitu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui aktivitas masyarakat Baduy dalam bertanam padi. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengendalian hama dan penyakit padi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui tanggapan kelompok mengenai artikel yang berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy dalam Mengendalikan Hama dan Penyakit Padi. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Ini ada bab 2 pembahasan. Nah, yang pertama ada aktivitas bertanam padi. Jadi kegiatan tanam padi di masyarakat Baduy ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Nyi Bohaji Sang Hyang Asri, sehingga kegiatan ini dijalankan dengan keteguhan dan larangan yang ada oleh masyarakat Baduy. Nah, waktu pelaksanaan penanaman padi ini pada masyarakat Baduy telah ditentukan oleh Punci Gosik atau ketua adat tradisional yang ada. Nah, juga terdapat 9 tahapan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam menanam padi, yang antara lain narawas atau pembukaan lahan, kemudian yang kedua ada nyacar atau membersihkan lahan antara bulan Mei sampai Juni, kemudian yang ketiga ada ngaburu atau membakar semak rumput yang ada pada lahan yang dibuat tadi, kemudian menanam pangpuhunan atau memberikan tanaman-tanaman yang selain untuk ritual bisa juga untuk dijadikan pestisida alami seperti itu. Nah, selanjutnya yang proses kelima ada ngesek atau menanam padi pada yang dilakukan pada bulan ke-7 yaitu antara Juli sampai Agustus. Kemudian selanjutnya ada ngubaran atau proses mengobati padi dari gangguan hama atau penyakit yang ada. Selanjutnya ngoret yang ke-7. Ngoret ini merupakan pembersihan tanaman pertanian, pembersihan padi dari gulma yang ada. Yang ke-8 ada ngetem atau proses panen padi yang ada, dan yang terakhir adalah kawalu. Kawalu ini merupakan penyimpanan padi yang dilaksanakan
penyimpanan padi yang ditaruh di dalam lumbung. Nah, Kawalo ini berjalan selama 3 bulan dan pada masa Kawalo ini masyarakat dari luar Baduy tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam wilayah suku Baduy seperti itu. Nah, pada saat kegiatan berladang yang dilakukan suku Baduy ini dapat beberapa larangan yang harus dipatuhi. Beberapa contohnya, ketentuannya seperti tanah yang hanya boleh ditugal dan tidak boleh dicangkul atau dibajak. Kemudian yang kedua adalah penggunaan pestisida atau bahan kimia pada tanaman pertanian. Yang ketiga adalah pembukaan lahan di hutan tua atau hutan alami yang dijadikan konservasi. Dan yang terakhir yaitu yang harus dipatuhi adalah pengerjaan bertanam padi ini atau pertanian ini harus mengikuti ketentuan dan tidak boleh saling mendahului, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit padi, di mana aktivitas pengubaran pare atau mengobati padi menggunakan berbagai macam racikan bahan tumbuhan yang diyakini dapat mengusir dan mengobati padi, merupakan salah satu langkah yang dipilih masyarakat Baduy. Pengendalian hama dan penyakit padi terdiri dari beberapa fase, antara lain dalam mengobati dan mengusir hama, masyarakat Baduy memiliki beberapa fase. Yang pertama ada pengaturan waktu dan pola tanam, di mana waktu tanam ini ditandai dengan adanya ritual nubuh, yaitu penanaman pertama oleh puun yang kemudian dilanjutkan oleh masyarakatnya. Penanaman ini tidak boleh melebihi bulan ke-8 karena pada bulan tersebut hama sudah mulai berdatangan. Yang kedua ada pengaturan jenis padi yang ditanam, di mana masyarakat Baduy memiliki aturan yang sudah turun-temurun diikuti oleh seluruh kepala rumah tangga. Tiap kepala rumah tangga wajib menanam 5 jenis padi, 3 diantaranya sudah ditentukan dan 2-nya bebas. Untuk letak penanaman padi mengikuti aturan dikukuh. Yang ketiga ada samara pungkuhan, di mana samara pungkuhan merupakan aktivitas suku Baduy bernama ngubaran pare atau mengobati padi dengan menggunakan racikan tumbuhan untuk mengobati dan mengusir hama. Samara pumpuhan ini terdapat beberapa fase. Yang pertama dengan menggunakan tubuh tanaman untuk mengusir hama, yang terdiri dari bangban, barahulu, tihura, hanjung, bangle, pacintawa, dan bingbin. Yang kedua dengan mengaplikasikan mengkudu, lengkuas, buah jeruk bali untuk mengusir hama warang. Yang ketiga ada ngubaran pare menggunakan air kelapa hijau untuk mengobati hama ulat. Dan keempat, pengendalian walang sangit dengan pengasapan menggunakan daun walang, di mana daun walang ini memiliki aroma yang sama seperti walang sangit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelebihan. Kelebihan dari jurnal tersebut ada 2. Yang pertama yaitu penjelasan di dalam jurnal tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga masyarakat awam yang tidak berkecimpung di bidang tersebut dapat memahami maksud dan tujuan dari jurnal tersebut. Yang kedua yaitu adanya data kualitatif di dalam jurnal tersebut mampu melengkapi analisis yang ada, sehingga data kualitatif tersebut membuat jurnal tersebut lebih lengkap. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari jurnal yang berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy dalam menangani hama dan penyakit dari padi, yaitu kurang adanya gambar, sehingga informasi yang diberikan lebih informatif dan susah untuk dimengerti dan dibayangkan oleh masyarakat yang membacanya. Baik, selanjutnya kita sampai ke bab 3 atau kesimpulan yang berisi garis besar dari pembahasan keseluruhan jurnal ini. Oke, yang pertama yaitu suku Baduy ini berada di wilayah Desa Keneges, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Nah, kehidupan suku Baduy ini masih memegang teguh adat istiadat bahwa kehidupan berjalan atas dasar pemberian alam yang dimanfaatkan sebatas kebutuhan saja dan diterapkan dalam kegiatan pertanian. Masyarakat suku Baduy memberdayakan tanaman padi, pisang, terong, cabai, dan beberapa tanaman lainnya. Penanaman ini dilakukan di kebun campuran. Ada Nyi Pohaji Sanghyang yang dipegang teguh oleh masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy memegang teguh kepercayaan yang masih kental. Waktu pelaksanaan pada penanaman padi ini dilakukan oleh masyarakat Baduy dan ditentukan oleh Pun Cigesi atau ketua adat tradisional yang ada di sana. Terdapat 9 tahapan dalam penanam padi, yaitu narawas, nyacar, ngaharu, menanam pungpungahan, ngesek, ngoret, ngabaran pare, ngoret, ngetem, dan juga kawalu yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Aktivitas ngubaran pare atau mengobati padi menggunakan berbagai macam racikan bahan tumbuhan yang dipilih oleh masyarakat Baduy ini merupakan salah satu alternatif dalam penanganan hama dan juga penyakit. Aktivitas lain yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengendalian adalah pengaturan waktu tanam dan juga penanaman polikultur. Penanaman polikultur ini berupa tupang sari dengan tanaman lain dan juga penanaman padi secara mixed variety atau beberapa jenis. Penjelasan dalam jurnal ini boleh dikatakan cukup baik, yang merupakan salah satu kelebihan jurnal, dan juga disajikan menggunakan bahasa yang padat, runtut, dan mudah dimengerti. Jurnal yang dibaca dapat mudah dipahami, menambah wawasan, dan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemikiran penulis dan juga pembaca. Selanjutnya, kekurangan jurnal ini adalah kurangnya visualisasi gambar atau foto yang dapat menjadikan kemudahan untuk pembaca dalam mengerti pembahasan dalam jurnal ini. Daftar pustaka. Kita menjadikan jurnal dengan judul Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy dalam mengendalikan hama dan penyakit padi sebagai acuan pengerjaan, dan jurnal tersebut dapatkan di Google Scholar. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.